Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikratul Hikmah. Saya dari kelas 1C PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Tauhid Ahmadiyah Qadianiyah. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah kemunculan Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah, organisasi Jamaah Islamiyah Indonesia terkait erat dengan aktivitas para pejuang Muslim Indonesia juga Malaysia yang pernah ikut serta membela kepentingan umat Islam dalam peperangan di Afghanistan melawan rezim komunis Uni Soviet pada awal tahun 80-an. Selain itu, berdirinya Jamaah Islam juga terkait erat dengan apa yang disebut dengan Negara Islam Indonesia (NII). Organisasi didirikan oleh beberapa aktivitas NII seperti Ustadz Abdul Halim (dikenal dengan nama Ustadz Abdullah Sungkar) yang juga pendiri pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Surakarta. Kala itu Abdul Halim adalah aktivis NII yang ikut bergabung dengan kekuatan Mujahidin Afghanistan berjuang melawan rezim komunis Uni Soviet. Penulis buku Membongkar Jamaah Islamiyah, Pengakuan Mantan Anggota Jamaah Islam, Nasir Abbas menyatakan, bisa dikatakan bahwa Jamaah Islam adalah pecahan dari NII. Persisnya, JI didirikan pada Januari 1993 di Torkham, Afghanistan. Dasar pemikiran dan metode Jamaah Islam. Organisasi Jamaah Islamiyah Indonesia termasuk salah satu gerakan Islam radikal yang menganut prinsip jihad di jalan Allah dalam segala aspek dan sendi kehidupan. Jihad dalam hal ini diperuntukkan bagi penegakan syariat Islamiyah dimanapun aktivis dan anggota organisasi ini berada. Karena itulah menurut kalangan ini, jihad adalah jalan suci satu-satunya yang diwajibkan Allah untuk dilaksanakan umat Islam tanpa terkecuali. Yang kedua, penjelasan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Pasca mundurnya Abu Bakar Bashir dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), berdiri sebuah organisasi bernama Jamaah Ansharut Tauhid. Organisasi ini dibentuk oleh Bashir dengan beberapa ustadz di Solo, Jawa Tengah pada 27 Juli 2008. Kemudian dideklarasikan pada 17 September 2008 di Asrama Haji Bekasi. JAT memiliki keyakinan yang beridentik Salafi, misalnya dalam keyakinannya pada pembagian tauhid menjadi 3 rukun, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam hal ini, tokoh JAT yang juga mantan aktivis MMI, Fauzan Al-Ansori, menjelaskan arti JAT. Jamaah adalah kelompok orang dari kaum muslimin yang berkumpul. Ansor adalah sebagai pembela-pembela. Tauhid adalah hak-hak Allah yang harus ditunaikan, baik dalam kaitan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta menegakkan hukum-hukumnya. Ajaran dan dasar berpikir JAT dimanifestasikan dalam bentuk akidah dan munhaj yang terdiri dari atas 22 poin. Jamaah dan imamah bagi JAT. Menurut Abu Bakar Bashir, selain menurunkan Islam sebagai landasan hidup untuk mengatur kehidupan, Allah juga menurunkan sistem untuk mengaturnya, yaitu dengan sistem kekuasaan. Allah juga menurunkan sistem dalam memperjuangkan Islam dengan dakwah dan jihad. Allah juga menurunkan cara dan sistem dalam
berorganisasi dalam Islam dengan sistem al-jamaah wa al-imamah, kelompok dan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu Ahmadiyah Qadianiyah. Pengertian dan sejarah kemunculan Ahmadiyah Qadianiyah. Ahmadiyah Qadianiyah merupakan sebuah kelompok yang sangat fanatik kepada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mirza Ghulam lahir di Qadian, India pada 1281 Hijriah. Arti Ghulam Ahmad adalah hamba Ahmad atau hamba Muhammad. Ajaran dan keyakinan Mirza Ghulam Ahmad menganggap dirinya seseorang mujaddid atau pembaharu dan pengikut Nabi. Meskipun ia juga menerima wahyu, kedudukannya tidak sama dengan kedudukan Nabi Muhammad. Karena Nabi adalah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi lain setelahnya yang membawa syariat. Tetapi tidak menutup kemungkinan Allah mengutus lagi Nabi yang tidak membawa syariat. Di antara Nabi-Nabi yang tidak membawa syariat tersebut adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Dialah Nabi yang berada di bawah naungan Nabi Muhammad. Mirza berkata, Nabi yang terakhir dan tunduk kepada Nabi tidak pernah menyatakan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul dalam pengertian yang sebenarnya. Allah memanggilku dengan sebutan Nabi hanya berdasarkan istiarah atau kiasan saja. Kenabianku merupakan pancaran dari kenabian Muhammad. Sebuah bayangan tidaklah memiliki wujud tersendiri atau wujud yang sebenarnya. Dalam rangka menyebarluaskan akidahnya, Al-Qadiani menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama Majalah Al-Adyan. Ia juga menuangkan pikiran-pikirannya dalam sejumlah kitab. Di antaranya adalah kitab Barahim Al-Ahmadiyah, Anwar Al-Islam, Nur Al-Haq, Hakikat Al-Wahyi, Tuhfat An-Nadwah, Syahadat Al-Quran, dan Tabligh Risalah. Sebelum meninggalnya, yaitu pada tahun 1908 Masehi, Al-Qadiani telah berwasiat kepada para pengikutnya agar mereka menulis di kuburnya nama Mirza Ghulam Ahmad, maupun Mirza Ghulam Ahmad yang dijanjikan. Maksudnya yang dijanjikan akan masuk surga. Seperti Mirza Ghulam Ahmad, para pengikut aliran Qadiani pecah jadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad benar-benar seorang nabi dan bahwa aliran Qadianiyah atau Ahmadiyah adalah sebuah agama. Pendapat ini dikemukakan oleh anaknya Nuruddin yang kemudian diteruskan oleh Mirza Bashir Ahmad. Menurut mereka, ruh-ruh Nabi Muhammad, Isa dan nabi-nabi lainnya telah menitis dalam diri Mirza Ghulam Ahmad. Oleh sebab itu, ketika ia berbicara, maka sebenarnya ia berbicara atas nama mereka. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.